Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camuji. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys, perbedaan MRT, LRT yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Kita mau bandingin nih MRT di 3 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan menarik juga Thailand. nih guys. Kenapa kita bandingin ini ke Malaysia, Thailand? Karena ya yang paling mirip kan dia ya. Kalau kita bandingin ke Singapura kan kejauhan. Sebenarnya kalau mau ngomongin yang head to head ya, kita tuh lebih head to head dengan Malaysia. Kenapa ya? Karena Malaysia itu start bikin MRT di tahun 2017. Kalau kita kan di tahun 2019 tuh. Sorry, bukan bikinnya tapi beroperasinya ya. Kalau Thailand udah lebih dulu tuh. Thailand itu beroperasi MRT-nya pertama kali tahun 2004. Jadi zamannya dulu Luis Figo main nama Cristiano Ronaldo, udah ada tuh MRT di Thailand. Di Malaysia belum, di Indonesia belum. Jadi kalau kita mau head to headin, enaknya tuh sama Malaysia sebenarnya. Cuman meskipun startnya itu mirip-mirip ya, beda 2 tahun doang. Sekarang itu Malaysia udah punya 2 line MRT. Kalau kita kan baru satu nih, jalur selatan ke utara tuh Lebak Bulus ke Bundaran HI, ntar ujung-ujung nyampe ke Ancol. Nah kalau Malaysia ini udah punya 2 line sejauh ini. Jadi Malaysia itu pertama kali bikin namanya Kajang Line. Kajang Line itu panjangnya 46 km. Nah kalau yang kedua namanya Putrajaya Line, dibikin tahun 2023, panjangnya itu 57 km. Kalau lu tahu Putrajaya itu merupakan daerah pusat pemerintahan di Malaysia. Jadi Malaysia itu pusat pemerintahannya bukan di KL tapi di Putrajaya. Dan kalau lu mau main ke Batu Caves, itu kan merupakan destinasi wisata yang cukup populer lah ya, cukup mainstream ya. Itu bisa pakai MRT juga ke Batu Caves-nya. Jadi Malaysia ini total udah punya 2 line, dan masalahnya line-nya itu panjang-panjang banget. Di Jakarta nih ya, so far itu kan line-nya itu pendek. Lebak Bulus ke Bundaran HI itu cuman 16 km. Nah, kalau MRT Lebak Bulus sampai Ancol nanti udah jadi, sebenarnya panjangnya cuma 27 kilometeran lah. Jadi ya sebenarnya panjang line MRT kita udah kalah jauh sama Malaysia nih. Dan yang uniknya, biaya pembuatan MRT di Malaysia itu lebih murah dibandingkan Indonesia. Lah, kok bisa lebih panjang di Malaysia tapi kok lebih kok bisa lebih murah gitu? Kok bisa guys? Di Malaysia itu sekitar 40-an ke atas gitu loh, ya kan, KM-nya, ya jaraknya, ya kan, yang dibuat. Sedangkan di Indonesia cuma 27. Apakah medannya atau apanya ini yang beda? Kualitasnya mungkin lebih bagus di Indonesia mungkin. Kurang lebih harganya itu per kilometernya di Malaysia sama Indonesia beda-beda 20-30% lah. Jadi kalau ngomongin yang line Putrajaya di Malaysia itu biaya pembuatannya kurang lebihnya nih ya, per kilometernya 600 miliar. Sementara di Indonesia itu biayanya 800-an miliar per kilometernya. Nah, kenapa di Indonesia bisa lebih mahal? Apakah pasti karena korupsi? Belum tentu. Belum juga. Tapi yang pasti gue tahu nih ya, kenapa kita bisa lebih mahal itu karena kita itu impornya lebih bulet-bulet. Jadi kalau kita impor MRT-nya itu lebih bulet-bulet semuanya dari impor Jepang, itu pasti lebih mahal dibandingkan negara lain yang misalnya ngimpornya itu nggak semuanya. Karena jadi kita terlalu bulet-bulet lah seperti itu, dan mungkin juga kualitasnya lebih bagus ya. Saya yakin itu. Bisa aja mereka itu ngimpornya sebagian dari luar negeri, tapi ada juga part-part dari dalam negerinya. Dan juga di kita itu kebanyakan pakai jalur bawah tanahnya. Di Malaysia juga ada yang underground, tapi nggak sebanyak di kita. Ya kurang. Bener kan guys. Jadi bukan karena ini ya kan, jangan suudon dulu ya kan, karena memang banyak di bawah tanahnya. Nah gitu. Begitulah. Gua nggak mau suuzon. Ya mungkin aja suuzon kita benar, tapi kalau yang husnuzonnya itu jawabannya. Nah kalau Bangkok gimana? Di Bangkok ini cukup unik ya. Sudah mulai belasan tahun dibanding Malaysia, tapi total panjangnya kalah dibanding Malaysia sekarang. Tadi kan Malaysia itu kalau digabungin total lainnya panjangnya itu 100 kilo lebih. Sementara kalau di Bangkok itu kalau digabungin total lainnya cuman 70 kilometeran doang. Iya, tapi itu kita ngomongin MRT ya. Kalau mau digabungin total ya nanti kita bahas di video lain lah. Misal kita bandingin gabungan MRT, LRT dan juga monorail di 3 negara itu, ya itu pasti hasilnya akan beda lagi. Iya, jadi kita ngomongin tadi bandingin MRT. Oke, jadi ya guys ya, jadi kita harus open minded tentang hal ini gitu kan. Bagaimana perbedaan ya antara istilahnya MRT Malaysia, Indonesia dan juga Thailand gitu loh guys ya. Kayak gitu ternyata ya guys ya. Di Malaysia itu udah 100 kiloan, di Indonesia baru 27 kilo ya, anggap gitu, 16 kilo ya gitulah ya kan. Sedangkan di Thailand baru 70 kilo. Ya seperti itu ya guys ya. Mantap sih guys. Semoga kedepannya lebih maju lagi nih guys ya. Gue lagi ada di MRT Putrajaya Kuala Lumpur. Oke, Putrajaya Kuala Lumpur. MRT-nya Jakarta sama MRT-nya Kuala Lumpur. MRT-nya Kuala Lumpur kayak gini. Mantap. Clean, bersih ya. Itu kayak gini.
Sama dong kualitasnya guys, sama-sama bagus, sama-sama bersih guys. Bangga saya dengan negara saya Indonesia ya guys ya. Bangga dengan masyarakat Jakarta yang sudah keren-keren ya guys ya. Jadi lebih suka mana? Ya sama-sama suka lah Jakarta sama KL ya kan. Mantap sih guys ya. Kita dah ada ACRL dan RTS. Dia sibuk compare MRT. Ya. Maksudnya kan gini ya mau masa mau dijelasin lagi gitu loh ya. Kita itu ya kan sama-sama baru tahu gitu. Orang-orang yang baru ke Jakarta kayak saya aja MRT LRT baru tahu pas ke Hong Kong dulu gitu kan. Sebelum itu enggak gitu loh guys ya, kayak gitulah. Nah, jadi bukannya mau compare. Iya, tahu orang Malaysia itu kan udah dari dulu gitu dan kayak banyak banget gitu rentetan daripada angkutan umumnya ataupun kendaraan umum. Ya gitulah guys ya. MRT, LRT ya kan, RTS, ECRL dan lain dan sebagainya gitu banyak. Iya tahu gitu. Tapi pahamilah kita ini gitu loh guys. Janganlah kalian kayak gitu ya. Pahamilah kita ya. Kita lagi belajar ini ya kan. Oke lanjut guys. Adu kecepatan mesin tap kartu Rapid Oh, KL mesin MRT tap. Jakarta. Oke. Rapid KL Titit. Oke. MRT Jakarta. Oh, agak sedikit. Lebih cepat mana ya? Lebih cepat mana? Coba komen guys. Mestilah Rapid KL. Gas adu kereta cepat, Indonesia akan menang. Saya yakin itu, ya kan? Macam itu lah guys ya. Tapi ada delay sedikit, tapi sudah hampir mirip lah guys ya untuk kecepatannya, tap-tapnya gitu kan. Yang penting orangnya jangan lemot ya kan. Kalau antri ya antri gitu loh, jangan nyerobot-nyerobot. Itu yang paling penting sih. Kalau masalah mesin itu kan ya udah biasa lah, beberapa detik aja kita tap kan seperti itu ya guys ya. Begitulah ceritanya. Gitu guys, kita nikmati. Dan next kita tengok satu lagi video guys. Oke. Iya, ini kan kereta. Oke. Kereta api. Di mana apinya? Oke, cepet-cepet keretanya udah datang, ya kan? Masih belum paham saya. Kereta. Oh, I see. Cepat-cepat keretanya sudah datang. I see. Kalau kita cuma ngomong kereta, berarti mereka bilangnya itu berarti mobil gitu kan. Sedangkan kalau di Malaysia kereta api. Kereta tuh mobil, Indonesia kereta ya kereta. Iya bener sih. Ini ya kan kereta. Kereta api. Baru paham, baru itu juga salah satu ini ya guys ya. Hal yang perlu kita ketahui. Jom naik kereta. Hah? Naik kereta berarti oke, jom saya parking dulu. Cantik kan. Tapi kalau dekat Indonesia jom naik kereta, ya udah naik kereta api yang ada di situ. Ya kereta api gitu loh guys. Hampir sama sih, cuman lebih ke kalau kita istilah kereta itu ya udah kereta ya kereta, itu yang jalurnya kayak gitu. Kalau mobil baru kalau di Malaysia kan kereta. Ya gitulah bedanya guys ya, mantap sih. Ini penjelasan yang menurut saya itu lumayan bagus gitu loh untuk kita yang belum tahu gitu kan. Kenapa di Malaysia jarang banget ada kecelakaan kereta api, Oh iya. sedangkan di Indonesia hampir tiap tahun ada aja Iya, berita benar bulat. sih. Think about it, Malaysia punya jalur Why? rel yang lebih sedikit dan tertata. Sebagian besar relnya terpisah dari jalan raya dan pakai sistem elevated atau underpass. Terus keretanya yang Oke. disebut ETS atau MRT juga udah pakai teknologi pengaman otomatis. Sementara di Indonesia banyak iya. perlintasan sebidang yang masih manual. Banyak Masih pemukiman manual, padat penduduk benar. yang mepet ke rel. Bahkan ada yang Iya sih, ini nih yang menyebabkan juga. Terus ada anak-anak yang kayak gini nih tinggal nyebrang. beberapa meter aja dari jalur kereta. Bener Plus sih. masih banyak pengendara yang nekat nerobos palang. Belum Iya, itu lagi volume kereta di bawah Indonesia tuh jauh lebih tinggi dari kereta. Udah tahu ya kan tentang keselamatan dan nyawa masih aja diterabas. Bilangnya apa? Allah sedikit aja bang. Enggak gitu ya kan, enggak gitu. Kalau SDM-nya normal guys ya, dia akan nunggu keretanya datang dulu, ya kan? Itu SDM buru-buru guys. Aduh, ya kayak gitulah guys ya. Semoga kita bisa bersabar gitu. Barang, penumpang,
penumpang sampai Iya. KRL. Makanya risiko kecelakaannya juga akan lebih besar kalau Benar. sistem dan kesadaran masyarakat Oh my yang god, belum lihat tuh guys kecelakaannya tuh guys. Aduh. Lah mau gimana dong? Terus gimana dong kayak begitu gitu? kuat. Jadi bukan cuma soal teknologi ya, Iya ya. tapi penataan kota dan budaya tertib juga penting. Menurut kamu Indonesia bisa seaman Malaysia nggak? Coba komen pendapat kamu di bawah ya. Bisa banget ya, bisa banget sama kayak Malaysia bisa. Asal sistemnya diperbaiki, asal apa yang ada di apa namanya ya di Malaysia itu diterapkan di Indonesia gitu, ya. Jadi kita belajar bener-bener belajar. Aduh, gila sih. Nggak perlu belajar ke negara-negara yang kayak itulah, yang jauh-jauh ke Malaysia aja. Kita belajar bagaimana sistem tata kotanya, tata ruangnya, terus istilahnya transportasinya. Itu wah, kalau diterapin di Indonesia, guys, itu mantap kayaknya sih. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba komen di bawah, guys ya. Nanti saya salah lagi ya kan. Dan ini salah lah. Di Jakarta hanya ada satu eskalator. Oke, kita bisa tahu nih gimana nih. Jadi rame berbondong-bondong karena cuma satu gitu ya. Alright. Oh, eskalatornya satu. Terus tangganya, ala-ala Jepang gitu berarti ya. Mantap. Jadi biar sehat lah gitu. Dan kayaknya ini enggak guys, dan kayaknya kalau di Jakarta itu atau di Indonesia enggak terlalu dalam gitu. Coba kalau di Malaysia dalam banget, gila. Oke. Eskalatornya ada 2 gitu ceritanya. 2-3 eskalator, oke. Nah loh, sana jalan kaki sana ke atas. Jalan kaki sana ke atas guys, beda sih. Kalau istilahnya tadi kan ada tangganya juga, tapi kan nggak terlalu curam. Ini curam banget, coba lihat guys. Gila kan, lihat tuh. Udah jalan di sana, jalan kaki, nggak usah pakai eskalator, apa sih namanya itu? Begitulah. Itu bedanya ya guys ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kalau di Jakarta itu cuman satu, karena mungkin bawahnya itu sedikit gitu. Tapi kenapa ya meskipun istilahnya sedikit gitu kan, ya kan, tapi rame banget gitu. Mungkin karena memang penduduknya memang rame, iya bener sih, ya kan. Banyak yang berangkat kerja pagi-pagi gitu. Itu meskipun banyak berangkat kerja lewat kendaraan umum, fasilitas umum kayak gini ya guys ya. Tapi macet tuh masih banyak gitu. Sedangkan di Malaysia itu banyak yang naik MRT, LRT gitu kan, atau kendaraan umum, tapi nggak terlalu macet seperti di Jakarta ya. Mungkin karena penduduknya itu tadi yang istilahnya banyak banget di Jakarta itu pendatang yang mencari pekerjaan seperti itu guys ya. Tapi itu menjadi poin plus untuk kita semua ya guys ya. Karena dengan istilahnya pekerja yang banyak berarti lapangan pekerjaan itu ada gitu guys ya. Tapi tidak berarti istilahnya dengan yang pakai sedikit itu pekerjaan nggak ada. Justru di Malaysia itu kalau kita tengok banyak orang-orang kita yang mencari kerja di sana juga gitu guys ya. Nah itulah tadi ya guys ya, kita bisa lihat perbedaan MRT yang ada di Indonesia, Jakarta dengan Kuala Lumpur seperti itu. Dan semoga ini membuka wawasan dan pengetahuan kita semua, sehingga kita bisa lebih paham lagi guys ya. Oh ternyata di Malaysia seperti ini ya LRT dan MRT-nya, sedangkan di Malaysia atau di Indonesia oh seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ke Malaysia udah ada pandangan, kalau teman-teman dari Malaysia mau ke Jakarta juga sudah ada pandangan mau naik apa, kan seperti itu guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.